Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam Ibu Cindy. Mohon izin, Ibu, saya Edul Ahmad Sufa akan mencoba mempresentasikan tugas UAS semester metodologi penelitian akuntansi. Saya mengambil judul makalah di sini adalah analisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap penerimaan pajak atas penjualan dan atau penyerahan emas di KPP Madya XX. Oke, lanjut di bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, atau ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada metode penelitian. Lanjut ke latar belakang masalah. Uh, Latar belakang masalahnya adalah di era modern saat ini, emas itu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sebagian besar itu di zaman sekarang dijadikan sebagai instrumen investasi maupun perhiasan. Di Indonesia, emas perhiasan dan emas batangan menjadi barang konsumsi sekaligus aset yang cukup populer di kalangan masyarakat. Sebagai barang mewah dan instrumen investasi, emas juga menjadi objek pajak baik emas batangan maupun emas perhiasan. Baik dari sektor pajaknya itu ada PPN, ada PPH. Oke, balik lagi ke pengertian fluktuasi harga emas, yaitu perubahan yang terjadi mengenai harga jual dan beli terhadap komoditas emas murni. Ini menurut Yohanes 2007. Harga emas yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik ataupun global, seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, serta kondisi geopolitik dunia. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, tren fluktuasi harga emas mulai tahun 2023 sampai 2025. Yang kedua, pengaruh fluktuasi harga emas terhadap kepatuhan penyetoran PPN dan PPh 22 atas penjualan emas batangan perhiasan sesuai dengan PMK 48 tahun 2023. Yang ketiga adalah penerimaan pajak atas penjualan dan atau penyerahan atas emas di kantor pajak X. Batasan masalah. Yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada PPh dan atau PPN atas penjualan penyerahan emas. Yang kedua, objek penelitian ini dibatasi pada wajib pajak yang terdaftar aktif melakukan pembayaran pajak atas penjualan penyerahan emas di wilayah kerja kantor pajak Madya X. Analisis dampak yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada satu aspek utama, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak atas penjualan dan atau penyerahan emas sesuai dengan aturan PMK nomor 48 tahun 2023. Selanjutnya penelitian ini membahas periode waktu pengamatan, yaitu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Lanjut tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur pengaruh fluktuasi atas terhadap penerimaan pajak. Yang kedua itu menganalisa hubungan antara fluktuasi harga emas dengan penerimaan pajak sektor emas. Yang ketiga, menguji sejauh mana pengaruh fluktuasi harga emas berkontribusi terhadap penerimaan pajak tentunya yang secara statistik. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini adalah menambah kajian literatur hubungan antar komoditas emas dengan penerimaan. Manfaat praktis adalah bagi DCP itu sebagai bahan evaluasi, bagi pemerintah itu sebagai evaluasi dalam perumusan kebijakan, bagi WP itu sebagai bahan evaluasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, bagi mahasiswa sebagai literasi pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon koreksi, nanti akan saya koreksi yang bagi DCP ini sebagai bahan evaluasi atas efektivitas kebijakan PMK 48, Bu. Nanti akan saya ubah. Selanjutnya adalah materi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya hipotesis penelitian H0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara fluktuasi harga emas terhadap penerimaan pajak, atau H1 terdapat pengaruh signifikan antara fluktuasi harga emas terhadap penerimaan pajak. Yang tentunya penerimaan pajak atas penjualan atau penyerahan emas. Lanjut, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari laporan-laporan seperti data harga komoditas, data realisasi penerimaan, dari studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu.
Kita masuk ke bab 2 landasan metode. Di bab 2 ini kita akan membahas asumsi-asumsi yang metode yang digunakan. Yang kedua, variabel atau peubah dan cara pengukurannya. Teknik pengambilan contoh atau sampel, teknik pencatatan, penyimpanan dan pengolahan data, teknik analisis data, sumber pustaka, rentang waktu. Oke, kita masuk asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Penelitian ini berasumsi bahwa fluktuasi harga emas memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan negara dari sektor emas. Yang digunakan metodenya adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Oke. Selanjutnya adalah variabel atau peubah dan cara pengukurannya. Variabel independen, X, yaitu fluktuasi harga emas sendiri mulai tahun 2023 sampai 2025. Variabel dependennya atau variabel yang bergantung yaitu penerimaan negara diukur melalui jumlah realisasi penerimaan pajak atas penyerahan atau penjualan emas di kantor pajak Madya X. Teknik pengambilan contoh sampel. Sampelnya yaitu WP yang terdaftar di KPP atau kantor pajak X, WP yang aktif membayar pajak selama periode penelitian. Teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan. Pencatatan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi dari DJP, data disimpan dalam format digital dan dikelola menggunakan software pengolah data seperti Excel atau SPSS. Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak statistik, Excel dan SPSS untuk melakukan analisis regresi dan uji asumsi. Teknik analisis data. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, korelasi Pearson, analisis regresi linear sederhana, uji T dan uji F, koefisien determinasi. Sumber pustakanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, dokumen dan laporan realisasi penerimaan pajak atas penyerahan atau penjualan emas di kantor pajak Madya X, buku-buku ekonomi dan perpajakan, jurnal ilmiah, atau serta penelitian terdahulu yang relevan. Tentang waktunya itu yang kita teliti adalah mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Lanjut, bab 3 di metode penelitian. Di bab 3 ini akan dibahas 9. Yang pertama, strategi penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, data dan metode penelitian. Yang keempat, operasional variabel. Yang kelima, teknik analisis data. Yang keenam, uji signifikansi. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Yang kedelapan, validitas dan reliabilitas data. Yang kesembilan, uji saya sampai dengan validitas dan reliabilitas data. Oke, lanjut. Strategi penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Margono, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Pendekatan deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena tertentu tanpa memberikan manipulasi terhadap variabel. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitiannya ini di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak X. Yang kedua, waktu penelitiannya mulai dari tahun 2023 sampai 2025. Data dan metode penelitian. Sumber datanya harga emas, data pasar di logam, di trading ekonomik bisa, di PT Antam. Penerimaan PPh-nya itu di kantor pajak, kita ambil dari database-nya. Pendukungnya data lain dari internet dan dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data informasi yang mendukung hasil penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Di sini penulis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan karakter
umum data seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dari harga emas dan penerimaan PPH. Uji normalitas. Menurut Sugiono 2022 menyatakan bahwa uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dianalisis apakah penyebarannya normal atau tidak sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik untuk memastikan bahwa data mengikuti distribusi normal digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Agak susah itu. Yang selanjutnya uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson itu adalah uji parametrik untuk menguji hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran numerik interval rasio atau rasio interval. Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan arah hubungan antara fluktuasi harga emas dan penerimaan PPH. Analisis regresi sederhana. Hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson seperti yang dijelaskan tadi itu mengukur dengan skala pengukuran numerik. Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan arah hubungan antara fluktuasi harga emas dan penerimaan PPH. Analisis regresi sederhana. Hubungan secara linear antara satu variabel dengan variabel lainnya, independen dan dependen. Model yang digunakan itu adalah Y sama dengan A plus BX plus EY sama dengan A plus BX plus EY sama dengan A plus BX plus E. Keterangan, Y adalah penerimaan PPH atas penjualan emas, X fluktuasi harga emas, A konstanta, B koefisien regresi, C error term. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan harga emas terhadap penerimaan pajak penghasilan atas penjualan emas batangan dan atau perhiasan. Selanjutnya uji signifikansi, uji T dan R kuadrat. Uji signifikansi dilakukan untuk mendapatkan pernyataan atau kesimpulan yang menunjukkan bahwa suatu variabel atau faktor memiliki dampak atau hubungan yang cukup kuat terhadap variabel lainnya sehingga tidak mungkin terjadi karena kebetulan saja. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPH, maksudnya PPH 22. Koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah lembar kerja pengolahan data menggunakan Excel untuk pengolahan awal. Yang selanjutnya adalah SPSS atau untuk analisis statistik korelasi dan regresi. Next, validitas dan reliabilitas data. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder dari lembaga resmi dan terpercaya, maka validitas data dianggap tinggi. Reliabilitas data dijaga dengan triangulasi sumber data mencocokkan antara data DJP dan Kementerian Keuangan, bahkan dengan BPS juga. Pengolahan data menggunakan metode statistik standar untuk mengetahui bias interpretasi. Baik. Sekian Ibu presentasi dari saya. Banyak kesalahan, banyak koreksi-koreksi tadi yang akan saya betulkan sebelum saya upload nanti Bu untuk PPT-nya. Jadi mohon izin dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Terima kasih. Semoga diberikan nilai yang baik, yang sesuai dengan harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.